Ika kana anhu mas'ula. Dok, kalau orang koma di rumah sakit kadang-kala tuh mereka koma ya, nggak sadar, tapi kalau kita ngaji di dekatnya nangis nggak kadang-kadang responnya tuh air matanya keluar. Berarti yang lain nggak berfungsi organnya, tapi pendengarannya berfungsi. Sama janin tuh yang pertama berfungsi pendengarannya, ya kan? Makanya masih dalam kandungan udah ngajikan. Udah kalau orang barat pakai mendengarkan musik jazz gitu, musik klasik gitu. Kenapa? Karena yang disebut Al-Quran pertama adalah as-sam'ah, pendengaran. Baru yang kedua wal basar. Makanya hobi kita nonton karena udah dewasa gitu, nonton gitu. Tapi yang terakhir itu adalah wal fuad, hati. Tinggal hati yang berfungsi. Semakin sensitif juga pendengarannya, semakin sensitif juga hatinya. Maka tidak usah teriak dekat orang sekarat, pelan-pelan aja. Sunnahnya Nabi, ambil siwak, kasih air siwaknya, kasih bibirnya. Karena orang yang sakaratul maut itu merasakan kehausan yang sangat haus. Maka siwak itu dikasih sini di bibirnya untuk membasahi, untuk menghilangkan rasa hausnya. Itulah dha'iqatul maut. Semua pasti akan merasakan kematian. Masya Allah. Itulah hikmahnya orang tahlilan. Karena ada lagi orang mengatakan tidak ada tahlilan dalam Islam, tidak ada acara 40 harian. Sebenarnya acara 40 harian bukan hanya untuk almarhumah Ibunda Haja Ernawati binti Buyung Gadang, bukan hanya untuk beliau, tapi tausiah ini adalah untuk kita semua yang masih hidup. Ya, kalau beliau tidak membutuhkan lagi tausiah, yang beliau butuhkan adalah doa, kiriman pahala, amal soleh dari keluarganya diniatkan untuk beliau. Itulah yang beliau sedang butuhkan di alam kuburnya. Yang harus mempelajari adalah kita yang sedang ditinggalkan. Alhamdulillah sekarang kita pegang surah Al-Mulk. Kita kembali hadiahkan untuk almarhumah Haja Ernawati binti Buyung Gadang. Surah Al-Mulk ini ada di pendahuluan buku ini. Ya, jadi untuk keluarga Padang, keluarga Muaro, keluarga host Jakarta, oh ini kita ya, keluarga dimanapun berada, kita mau baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena keutamaannya surah Al-Mulk minimal itu ada 10, tapi di sini ditulis satu nih. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Siapa yang membaca surah Al-Mulk kulla lailah, setiap malam, mana'ahu Allahu biha min adabil qabr, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang namanya kami di masa Rasulullah menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, ya, nusammiha Al-Mani'ah. Jadi nama lainnya surah Al-Mulk itu Al-Mani'ah. Apa itu Al-Mani'ah? Artinya penghalang. Al-Mani'ah. Penghalang dari mana? Penghalang dari siksa kubur. Wa innaha fi kitabillahi suratun min qara'a man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa ataba. Dia adalah salah satu surah di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini satu di antara banyak sekali hadis tentang keutamaan surah Al-Mulk, termasuk menjadi lentera, termasuk penghalang daripada siksa kubur. Ada kisahnya sahabat Nabi SAW bangun tenda, beristirahat bangun tenda. Ketika dia bangun tendanya di gurun pasir, tiba-tiba dia dengarkan suara orang mengaji. Dia bilang, siapa yang tadi malam mengaji? Bukan saya. Kau mengaji? Bukan saya. Kau baca Quran semalam? Bukan saya. Siapa ya? Lalu dia laporkan kepada baginda Nabi SAW. Maka kata baginda Nabi, engkau membangun tenda di atas pekuburan, dan suara Al-Quran itu datang dari alam kubur, alam barzakh. Orang yang rajin membaca surah Al-Mulk, 30 ayat dalam Al-Quran penghalang dari siksa kubur, yaitu min surati Al-Mulk. Ya. Keluarga Padang, keluarga Muaro, bisa dibuka Qurannya, bisa kita baca sama-sama surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى روح المرحومة حجة إرنواتي binti Buyung Gadang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah untuk yang lagi sakit. Tadi yang di mana? Yang di Muaro ya? Yang di Muaro yang lagi isolasi sendiri di kamarnya. Semoga bisa segera keluar kamar. Semoga disembuhkan dan kita semua terlindung dari berbagai macam mara bahaya, penyakit apapun itu. Allah angkat, Allah sembuhkan kita. Begitu pula yang lagi kesusahan, yang lagi keresahan, kegelisahan, kita mohon berkahnya suratul Fatihah, karena surah Al-Fatihah obat daripada segala macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis, semuanya bisa disembuhkan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم
ربكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita memohon berkahnya surah Al-Mulk. Allah terangkan kubur kita, Allah bebaskan kita daripada siksa kubur. Wabil khusus kita memohon keberkahannya, semoga pahalanya juga sampai kepada Ibunda almarhum Haji Ernawati binti Uyung Gadang. Semoga beliau dibebaskan daripada fitnah kubur dan diterangkan kuburnya. Masya Allah, kalau melihat keadaan seperti ini, kumpul keluarga di Jakarta, kumpul keluarga via Zoom. Ini Zoom ya? Ya, via online, Masya Allah. Tapi ternyata di surga itu juga manusia akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya. Jadi kalau orang barat bilangnya apa? Surga Eden. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'an Jannatu Aden. Jadi dari kata Aden ini kalau sering ada dalam surah Al-Bayyinah itu Jannatu Adenin, ya, Jannatu Adenin. Kalau bahasa Al-Qur'an Jannatu Aden. Apa itu Jannatu Aden? Jannatu Adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Ya, kata Al-Qur'an Jannatu Aden. Ada surga atau jannah disebut Jannah Aden. Apa itu Jannatu Aden? Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk ke dalamnya? Wa man salah, orang yang soleh. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan apa itu soleh. Ada thayyib, ada khair, ada ihsan, ada yang namanya ma'ruf. Ya, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, barulah disebut dengan orang soleh. Masuk ke dalam surga Aden ini orang soleh. Siapa itu orang soleh? Min abaihim, dari orang tua mereka, dari bapak mereka. Aba itu kan artinya bapak. Ya, tapi diartikan dari orang tua. Ini kira-kira kalau masuk surga ketemu keluarga, siapa kira-kira yang pertama dicari? Kira-kira nih. Kamu kalau masuk surga yang pertama cari siapa? Hah? Nggak tahu. Kata seorang ulama ketika membaca ayat ini, pas membaca ayat ini, mufassir ini bilang begini, saya kalau masuk surga nanti, kalau Allah izinkan saya masuk surga Aden ini, saya akan cari orang tua saya, itu abah saya. Siapa abahnya? Orang yang pertama kali masuk Islam dari darah saya. Orang yang pertama kali masuk Islam dari darah kita. Kira-kira siapa itu orang tua kita? Kan kita nggak mungkin, pasti masih ada nenek kita yang Hindu. Pasti masih ada nenek kita yang nggak punya agama. Siapa nih kira-kira pertama kakek kita ini yang pertama kali masuk Islam sehingga kita dapat Islamnya juga? Gitu. Maka kata ulama ini mengatakan, mufassir ini mengatakan, ketika saya membaca ayat ini, saya langsung membayangkan kalau saya masuk surga Aden, ketika Allah izinkan saya bertemu dengan orang tua saya akan cari mana itu orang tua saya yang pertama kali masuk Islam, karena gara-gara dia saya jadi lahir Islam gitu. Ya, sama kita di Indonesia, kita kan lahir udah Islam duluan gitu, udah Islam duluan. Jadi kita cari siapa ini manusia paling berjasa dalam keluarga saya, yang pertama kali rela meninggalkan kebudayaannya, rela meninggalkan Tuhannya yang lama demi masuk Islam, sehingga saya tidak usah susah-susah lagi. Lahir udah Islam, orang tua saya sudah Islam. Soalnya apa? Bayangin orang-orang yang mu'allaf, mereka itu nangis setiap malam. Kenapa nangis setiap malam? Karena orang tuanya tidak Islam. Banyak sekali pertanyaan masuk sama kami, Ustadz, boleh nggak saya mendoakan orang tua saya? Emang kenapa? Orang tua saya non muslim. Oh, saya bilang boleh kalau masih hidup. Boleh kalau masih hidup. Boleh saya doakan? Boleh. Yang nggak boleh apa? Kalau sudah meninggal udah nggak boleh lagi didoakan. Udah nggak sampai doanya kalau
sudah meninggal karena beda server. Udah beda server. Kalau masih hidup boleh doakan? Oh boleh. Setiap malam Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah salah satu Umar ini pembelamu ya Allah. Antara Amr, siapa itu, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dua-duanya Umar sebenarnya. Satu Umar bin Khattab, satu Abu Jahal. Ternyata yang diterima adalah Umar bin Khattab. Diterima doanya. Padahal mereka masih kafir dua-duanya pada saat itu. Rasulullah selalu minta. Jadi orang kafir boleh nggak kita doakan orang non muslim? Boleh. Selama belum meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, apakah boleh didoakan? Sudah tidak lagi. Apakah haram mendoakannya? Bagi kita tidak haram. Tapi kita harus yakin dengan akidah bahwa sudah tidak sampai lagi doanya. Sebagaimana baginda Nabi SAW itu memang datang menziarahi pamannya, ya. Pamannya, siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib muslim? Non muslim, tidak sempat masuk Islam. Kenapa? Gengsi sama Abu Jahal. Padahal orang yang paling sayang sama Nabi, orang yang paling dekat sama Nabi, sama Abu Lahab. Abu Lahab itu kan dikutuk dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab adalah manusia yang ketika mendengar Muhammad lahir langsung dia bebaskan budaknya. Langsung dibebaskan budaknya saking cintanya sama Muhammad. Saking cintanya itu Abu Lahab sama Muhammad, dia keluarkan hartanya. Harta paling dia cintai apa? Budaknya. Harta paling mahal pada saat itu apa? Budaknya Abu Lahab. Tapi apa yang terjadi? Lahir Nabi Muhammad, dia bebaskan budaknya saking gembiranya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW beranjak dewasa dan mengaku Nabi, langsung Abu Lahab benci sama Nabi Muhammad SAW. Dia bilang tidak mungkin kau Nabi, tidak mungkin. Oh akhirnya dia terima, boleh deh. Ya udah kalau gitu, begini aja Muhammad, saya tidak mau benci kau karena kita keluarga. Gimana dong? Ya udah, hari Senin ku sembah Tuhanmu, hari Selasa ku sembah Tuhanku, Rabu ku sembah Tuhanmu lagi, Kamis ku sembah Tuhanku. Turunlah surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Mulai di awal tuh, la a'budu ma ta'budun. Oh, tidak ada toleransi. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan tidak kupaksa kau juga sembah apa yang ku sembah. Mulai saat itu bencilah Abu Lahab sama baginda Nabi SAW. Itu hebatnya Al-Quran, itu tidak bisa direvisi. Kalau UUD bisa direvisi, UU bisa direvisi, UU bisa direvisi. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa direvisi. Mana buktinya? Itu waktu turun Tabbat yada, Abu Lahab masih hidup nggak? Masih hidup. Apa kata Al-Quran? Celakalah Abu Lahab bersama istrinya dan hartanya. Seandainya Abu Lahab mau iseng mau revisi Quran, dia langsung masuk Islam pada saat itu. Dia bilang, oh Muhammad, salah Quranmu, buktinya saya masuk Islam. Kenapa dia bilang saya binasa? Padahal saya masuk Islam. Tapi itulah buktinya Al-Quran tidak bisa dirubah, tidak bisa direvisi. Sudah diprediksi Abu Lahab, meskipun sudah datang kutukan untuknya, Abu Lahab tetap tidak masuk Islam. Aku di DPRD. Abu Lahab tetap tidak bisa merevisinya. Padahal Abu Lahab tahu, ini saya sudah dikutuk. Harusnya saya, kalau saya mau mempermalukan Muhammad, saya langsung mengatakan, wahai penduduk Makkah, hari ini saya masuk Islam. Karena saya mau mengatakan bahwa Quran itu palsu, kata-kata buatan Muhammad. Buktinya dia bilang saya celaka, padahal hari ini saya masuk Islam. Tapi ternyata sampai mati tidak dapat hidayah, sampai mati tidak bisa direvisi Al-Quran. Coba lihat, hebatnya Al-Quran tidak akan pernah bisa berubah. Bagaimanapun caranya mau merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa direvisi. Pernah masyhur kisah ini, ada seorang hafidh dalam kapal, hafidh Al-Quran ini. Sementara dia murajaah hafalannya, dia lupa satu kata. Dia lupa satu kata dalam juz 3 itu, kalau saya nggak salah. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum biidznillah. Dia lupa di situ. Fahazamuhum biidznillah. Dia lupa sambungannya. Akhirnya dia tanya sama orang, ada yang bawa Quran nggak? Nggak ada. Ada yang bawa? Coba tanya kapten, tanya anak Quran, ada nggak? Nggak ada. Seisi kapal nggak ada bawa Quran. Seluas ini kapalnya nggak ada sama sekali. Kalian muslim nggak? Muslim kata dia. Masa nggak ada yang bawa Quran? Nggak ada gitu. Dia lupa, benar-benar lupa di tengah laut.
Akhirnya dia berusaha, dia cari. Saya tidak percaya kalau tidak ada Al-Quran di sini. Akhirnya dia dapat satu petugas. Ada Al-Quran di sini nggak? Ada Pak, tapi di bawah. Kenapa Al-Quran ditaruh di bawah? Pas turun di bawah, isinya itu kapal, di gudangnya kapal, Quran semua. Quran semua. Pas dibuka kata itu, ternyata dihilangkan satu kata di situ. Pas ayat yang dia lupa di situ. Jadi itu Al-Quran cetakan palsu yang akan dikirim ke sebuah daerah yang dimana yang dia lupa hafalannya itu dihilangkan satu kata sama yang buat itu Al-Quran palsu itu. Akhirnya dia minta buang semua Al-Qurannya atau saya minta sama Allah tenggelamkan di kapal biar saya mati di sini. Akhirnya dilemparkan semua mushaf palsu itu. Jadi Al-Quran tidak akan pernah bisa berubah selama masih ada penghafal Al-Quran. Kayak kau jadi penghafal? Oke? Mau jadi apa emang? Mau jadi apa emang? Mau jadi apa? Cita-citanya? Belum tahu, ya udah. Mau jadi apapun itu jadilah anak soleh. Mau jadi anak soleh yang hafal Al-Quran. Ini juga, Masya Allah, semuanya lah. Ya, itu juga operator itu. Gimana sholat berjamaahnya, udah rajin? Gimana? Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah yang namanya kemukjizatan Al-Quran. Nah, kata Al-Quran begini, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salah. Nanti ada yang namanya surga Aden. Siapa itu surga Aden? Wa man salah. Yang masuk ke dalamnya adalah orang soleh. Dari siapa? Min abaihim, dari orang tua mereka. Jadi yang pertama nanti dicari siapa ini kakekku yang pertama masuk Islam dulu. Gara-gara dia saya lahir Islam. Ya, gara-gara dia saya lahir Islam. Tidak bisa lagi didoakan kalau sudah berbeda keyakinan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Kata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar namanya. Kata Azar, oh Ibrahim, ya, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kau terus ceramahi saya Ibrahim, maka akan ku penggal kepalamu. Maka diusirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Oh Bapak, saya akan terus memohon ampunkan untukmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiya. Karena Allah itu baik banget sama saya. Lucu banget bahasanya Ibrahim. Karena Allah itu baik banget sama saya. Seakan-akan dia nyinggung Allah. Karena bilang, ya Allah masa kau tega sih gituin bapakku. Ya, walaupun ini bapakku loh itu. Gara-gara dia loh aku jadi nabi gitu. Innahu kana bi hafiya. Jadi Nabi Ibrahim, tapi ditegur sama Allah. Oh Ibrahim, kau tidak bisa memberi petunjuk. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berusaha untuk mengislamkan Abu Lahab, Abu Talib, itu Nabi SAW ditegur sama Allah. Engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah. Tugasmu hanya menyampaikan. Begitu pula dengan kita. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ. Masya Allah. Dan dari pasangan mereka. Dari siapa lagi? وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Anak-anak mereka berkumpul. Anak-anak. Jadi Al-Quran itu bahasanya unik. Kalau Al-Quran bilang ayah itu ke atas. Kalau bilang paman itu juga ke atas. Paman itu ke atas. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut begini, Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan untuk kalian menikahi ibu kalian sendiri. Ibu itu bukan hanya yang melahirkan kita, ibunya. Nah, itu bahasa Al-Quran tuh. Wa banatukum, putrinya. Jadi Al-Quran cuma bilang putrimu, itu dibawanya lagi. Kalau Al-Quran bilang begini, wa khalatukum, dan diharamkan untuk menikahi bibimu. Bibi itu saudaranya ibu, saudaranya ayah. Begitu pula saudaranya kakek, begitu pula saudaranya nenek. Naik lagi ke atas, begitu pula saudaranya ini, saudaranya itu disebut dengan sama dengan ke bawahnya begitu pula. Nah, itu bahasa Al-Quran. Tapi kalau sepupu itu boleh dinikahi. Kalau sepupu boleh dinikahi. Ada soalnya keyakinan di Indonesia itu katanya kalau sepupu nggak boleh. Ya. Padahal nggak boleh ya. Kalau saudara masih sepupu sekali nggak boleh. Apa? Kalau bubis malah dicariin mana sepupunya. Kalau masih ada sepupunya jangan ke orang lain. Kalau yang adik kakak lain jenis boleh, tapi kalau misalnya kakak adiknya tuh cewek sama cewek, boleh nikah. Oh banyak juga ini ya. Itu berdasarkan pengalaman. Ya.
Tapi kalau baginda Nabi anjurannya itu semakin jauh semakin bagus, semakin jauh dari biologisnya gitu, keturunan semakin jauh banget. Hah? Jauh banget ya? Tapi sama kayaknya karakternya. Subhanallah, pendiam ya malam ini ya. Langsung berubah. Saya sengaja tuh biar gak ngunyah. Belum dapat ini aja. Udah duluan dari Udah duluan dari tadi. Ya, subhanallah itu Al-Quran ya. Gini loh, ada konsepnya surga Aden itu. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita kan beda ini sama kakek kita. Kakek kita itu tiap malam tahajud. Kita ini jangankan tahajud, qobliyah ba'diyah aja susah. Ya kan? Bagaimana emang ketemu kita surganya sedangkan amalan kita beda. Kakek kita itu rajin sekali duha, sholatnya di masjid terus. Ayah tuh, opa tuh sholatnya mantap banget gitu misalnya. Opa itu sholatnya tepat waktu, opa itu puasanya begini, sedangkan kita puasa Syawal aja setengah mati. Sedangkan puasa Zulhijjah aja 9 Zulhijjah tidak bisa puasa Arafah. Bagaimana kita bisa sesurga gitu, padahal kita pengen ngumpul gitu. Nah, itulah hebatnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau masuk ke naik pesawat ya. Naik pesawat misalnya satu bisnis kelas, terus ada keluarga di ekonomi kelas. Terus kita bilang sama pramugari, "Mbak, ada saudara saya di bisnis kelas. Boleh nggak saya ketemu sama dia?" Apa kata mbaknya? "Boleh. Yang di bisnis pindah ke ekonomi." Kalau mau bareng, bukan yang ekonomi pindah ke bisnis, salah konsepnya. Begitu pula kalau yang bisnis ngomong, "Mbak, boleh nggak kalau keluarga saya suruh maju ke depan sini? Saya udah lama nggak ketemu dia, pengen duduk bareng." Apa kata mbaknya? "Boleh Pak, tapi bapaknya pindah ke belakang. Dia nggak boleh pindah ke depan." Sama misalnya, pesan kamar di hotel. Satu kamarnya Presiden Suite, satu standar. Terus dia bilang, "Mbak resepsionis, boleh nggak kalau ngumpul keluarga saya?" "Boleh, tapi yang Presiden Suite ke kamar standar, bukan yang standar ke Presiden Suite." Gitu. Kalau surga beda. Misalnya kita punya kakek amalannya bagus, lalu kita kurang dari itulah. Beda tingkat nih surganya. Lalu kita minta sama Allah, kakek kita minta, "Ya Allah, saya pengen ngumpul ini sama cucuku ini ya Allah." Kakeknya yang minta karena dia lebih di atas. Jadi opa yang minta. Oma yang minta, oma yang minta, oma yang minta, oma yang minta. Kata oma, "Ya Allah, saya pengen ketemu opa." Kata opa, "Ya Allah, saya nggak bisa rasanya kalau nggak sesurga sama oma. Boleh nggak saya sesurga?" Walaupun surganya misalnya beda, kan ada 8 pintu surga. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat. Mungkin beda amalannya opa dengan amalannya oma. Mungkin oma sukanya sedekah, opa sukanya sholat sunnah. Beda-beda kan? Pintu mana yang dimasukin beda-beda tingkatan surga. Bagaimana bisa kumpul? Nanti minta sama Allah yang di tingkat rendah itu yang diangkat ke atas. Masya Allah. Itulah disebut dengan Jannatu Aden, surga Aden, tempat berkumpulnya orang nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Tapi namanya surga tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. Begitu pula dengan saudara-saudara ini. Ada di Muaro, ada di Padang, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jogja, ada yang di Jambi, ada yang di rumah makan tadi. Ya, ada yang di Jogja. Ya, Masya Allah, itu semuanya bisa berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. User tuh siapa, Ma? Teman-teman tidak pernah. Oh, ada itu. Oh, Mami. Opa kan. Ini di screenshot doang kali ya. Terus kabur ya. Gue pikir udah selesai kali pas sudah Al-Mulk tadi. Ayang. Iya. Ayang. Keluarga user. Dari mana sini nih? Keluarga Padang. user. Oh, keluarga Padang. Subhanallah. Ya. Masya Allah, satu ayat dalam Al-Quran yang bisa mungkin kita ambil sebagai pelajaran tadi tentang surganya Allah. Kemudian masih dalam suasana 40 hari ya.
Dalam suasana 40 hari ada ungkapannya Allah Subhanahu wa taala. Saya senang tadi karena kita sudah sholat. Kita sudah sholat karena kata Allah begini, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kita sudah sholat berjamaah. Sekarang amalannya adalah amalan sabar. Apa amalan sabar kita? Sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah termasuk di dalamnya istiqomah. Ada orang misalnya cari harta karun. Sabar itu bukan diam, tapi dia harus menggali terus. Nggak dapat di situ, cari yang lain. Konsistensi. Itulah yang disebut dengan sabar. Istiqomah, konsistensi. Bisa masuk juga ke dalam sabar. As-sabaru yang disebut sabar itu adalah setir. Kalau tidak ada sabar, tidak ada kendalinya manusia. Yang bisa mengendalikan manusia hanyalah kesabarannya. Nah, maka kata Al-Quran begini, orang kena musibah itu mengucapkan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebelumnya Allah katakan begini dulu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami pasti berulang kali pastinya di situ. Karena ada waw itu penegasan. Taukid. Wa, lam itu penegasan lagi. Pasti. Nabluwanna itu penegasan lagi. Maka kata Allah, aku pasti akan mengujimu dengan min syai', dari sedikit daripada al-khauf, kekhawatiran. Khawatir apa? Aduh, corona gimana ya? Nggak bisa lagi orang kerja. Aduh, proyek di mana-mana gagal. Aduh, ya Allah, harusnya tausiah ini di Jepang. Harusnya saya ada kajian. Iya. Sebenarnya tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya? Iya, tanggal 19 sebenarnya saya tausiah di Jepang. Tapi sayangnya tidak ada yang undang. Bukan karena corona, memang tidak ada yang undang. Ya. Walju' dan sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan sedikit kekurangan harta. Hidup itu tidak mulus terus. Ya, tidak bisa mulus terus, kaya terus, tidak bisa. Pasti akan ada ujiannya. Cuman kata Allah, ingat Allah di saat senangmu, Allah ingat kau di saat susahmu. Kenapa itu ulama-ulama ada yang kadang-kala terkena ujian tapi kelihatan tenang? Karena dia sudah terlatih ketika dia lagi senang, dia ingat Allah. Jadi ketika dia susah, dia lagi yang diingat sama Allah. Ya, kenapa orang-orang alim, kiai-kiai, para wali Allah Subhanahu wa taala meski dalam keadaan sakit, kekurangan apa, tetap senyum, tetap tenang. Kenapa? Karena dia sudah terlatih ketika dia bahagia, dia ingat Allah. Jadi ketika dia susah, ya udah ada Allah yang mengingat dia. Ingat Allah di saat senangmu, lapangmu, maka Allah akan mengingat di saat sempitmu. Allah akan mengingatmu di saat sempitmu. Jadi baik susah atau senang, pasti akan diingat sama Allah. Karena sudah pasti akan diuji, tidak bisa mulus terus. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan jiwa, ya, kematian, meninggalnya almarhumah Ibunda Haja Ernawati binti Buyung Gadang. Allah uji kita dengan hal-hal demikian. Karena tidak mungkin orang bahagia terus, tidak mungkin orang akan bersama terus. Apa itu? Membuktikan bahwa Allah lah yang al-hayyu, hanya Allah yang maha hidup. Kalau ada manusia tidak mati-mati, kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Apa alasannya Fir'aun mengaku Tuhan? Satu-satunya manusia yang tidak pernah sakit dalam hidupnya itu Fir'aun. Jadi kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Karena Fir'aun itu tidak pernah sakit. Jadi bahagialah kalau masih sakit kakinya, Bu Dokter. Berarti dokter juga manusia. Berarti bukan Fir'aun. Karena seandainya tidak sakit, nanti dokter sombong mengatakan, iya makanya jadi dokter. Kalau udah dokter nggak bakal sakit. Nggak mungkin. Anda tetap manusia biasa. Sama.
Makanya jadi ustadz, kalau jadi ustadz nggak bakal dosa, tidak mungkin, pasti pernah melakukan kesalahan, tidak mungkin maksum. Hanya Nabi SAW yang tidak pernah melakukan dosa, hanya Nabi alaihi salam dan sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun tidak pernah sakit dalam hidupnya, akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Ya, jadi bersyukurlah kalau masih diuji sama sakit, karena itu membuktikan bahwa ada zat, ada Allah yang maha idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau engkau sakit, Allah fahuwa yashfin. Dialah yang maha menyembuhkan. Ini Masya Allah, Al-Quran mengatakan al-anfusi wa thamarat, dengan jiwa dan daripada keturunan-keturunan. Ada orang diuji dengan kematian, ada orang diuji tidak punya anak, ada orang diuji, ya semua orang diuji, pasti diuji, pasti akan diuji. Yang ganteng diuji kegantengannya, yang jelek sudah pasti. Yang kaya diuji kekayaannya, yang miskin sudah jelas. Ya, yang sehat diuji sehatnya dipakai untuk apa, yang sakit sudah jelas diuji bagaimana dia bersabar dalam sakitnya. Jadi begitulah hidup, ya. Wal anfusi wath thamarat. Lalu Allah katakan begini, wa basyiris sabirin. Tahu artinya basyir? Berikan kabar gembira. Kalau kita buka terjemahannya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar. Sebenarnya itu bahasa ininya berikan selamat, berikan selamat. Tahu orang lagi wisuda, selamat ya. Orang lagi nikah, selamat ya. Jadi wabasyiris sabirin itu nanti ada di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW datang kepada orang-orang sabar. Selamat, kau bisa sabar ketika di dunia. Nabi langsung yang datang, dan Allah langsung, hei yang mampu sabar, selamat untuk kalian. Yang sudah sampai di tahap ini, selamat ya, kalian berhasil melalui ujian sehingga kalian sudah bisa berada di surga. Surga apa tadi tempat berkumpul? Surga Aden. Ya, orang ini bilangnya Eden. Adalah mengaku dulu itu titisan Jibril, dia Eden. Di mana itu dia ya? Sekarang ya? Udah penjara. Ya Allah, nggak diselamatin sama Jibril. Ya, titisannya Jibril, dia Eden. Aden, kalau bahasa Arabnya Aden. Ya. Wabasyiris sabirin itu congratulation, ya, selamat untuk orang yang mampu melewati ujian itu, yang mampu bersabar. Sabar bukan diam. Sabarnya panggilnya apa sih kalau Padang tuh? Uni. Kalau Tante apa? Uni. Ya. Sabarnya mamanya Farel ya, sabar ngomelin anaknya. Gitu aja udah. Ribut banget. Sabarnya mamanya Abang ya, sabar suruh sholat. Sabarnya mamanya Farel ya, sabar suruh sholat. Itu sabar. Bukan sabar, Ustadz saya udah capek ngomel, saya nggak sabar ya sebagai ibu, saya nggak pernah suruh. Oh, itu kan sabar. Sabarnya ibu-ibu yang ngomel gitu. Sabarnya bapak-bapak ya, suruh anaknya bagaimanapun itu. Kata orang tuanya, kasihan dia pulangnya tengah malam dari kerja, nggak usah dibangunin sholat subuh. Dia kasihan, nggak usah dibangunin sholat subuh katanya. Jangan kau bangunin sholat subuh, kasihan dia pulangnya malam habis kerja. Itu bukan kasihan namanya, itu malah menjerumuskan ke sesuatu yang lebih parah. Kalau ilustrasinya guru kami mengatakan begini, seandainya dalam rumah ada kebakaran, lalu anakmu tidur, kau bangunkan atau tidak? Jelas kau bangunkan. Ini baru api dunia, apalagi api neraka. Masa kau tidak selamatkan anakmu dari api neraka? Rumahmu saja kebakaran, kau bangunkan anakmu, apalagi di akhirat nanti sesuatu yang tidak bisa kau padamkan apinya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau padamkan apinya. Maka selamatkanlah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa itu yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang kena musibah, qalu, mereka berkata, mati. Bukan mati, bukan mereka. Layarnya. Mereka berkata, apa yang mereka ucapkan? Inna lillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, semuanya adalah milik Allah.
Harta bukan milik kita tapi milik Allah. Nyawa ini bukan milik kita tapi milik Allah. Pasangan milik Allah. Ibunda Haja Ernawati bukan miliknya Opa tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kalau yang miliknya mau ambil, masa kita yang pinjam mau marah? Masa kita yang pinjam mau marah? Saya pinjam handphonenya, terus yang punya, mana handphoneku? Jangan kau ambil. Atau diambil sama yang punya. Masa kita marah padahal kita bukan kita yang punya? Kalau sudah yakin innalillah, semuanya adalah milik Allah. Tapi ini butuh yang namanya tadi lagi kesabaran. Mungkin ada yang mengatakan enak banget ngomong sabar, gak semudah itu orang kehilangan gitu ya. Pasti begitu manusia. Cuma itulah gunanya kita tausiah. Itulah gunanya Al-Quran datang mengulang-ulang. Berapa kali dalam Al-Quran, wabashiris sabirin, fasbir sabran jamila, fasbir sabran jamila. Ustaz, boleh nggak orang menangis? Boleh. Ayahnya Nabi Yusuf menangis sampai wabyaddat ainah, menangis sampai buta matanya. Sampai buta matanya. Ayahnya Nabi Yusuf. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi siapa? Wih, Nabi siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam waktu hilang Nabi Yusuf, waktu dibuang sama saudara-saudaranya, datanglah saudara-saudaranya bawa baju berlumuran darah. Ketika dikasih lihat sama Nabi Ya'qub alaihi salam, apa kata Nabi Ya'qub alaihi salam? Mana adikmu? Kata mereka, ayah, adik diterkam serigala. Itu Nabi Yusuf lihat bajunya. Ini kok diterkam serigala tapi enggak koyak bajunya. Ini kok enggak, jadi enggak koyak. Jadi memang skenario-nya sudah salah dari awal itu. Settingannya salah. Makanya Nabi Ya'qub itu nangis, bukan nangis karena kehilangan Nabi Yusuf saja, tapi nangis kecewa. Ini ya Allah, saya salah apa mendidik anak-anakku sehingga saya sampai dibohongi begini? Pernahkah anak-anakku ini merasa iri kali sama adiknya ya? Apa saya yang salah ya? Saya membeda-bedakan anakku kali ya Allah. Dan dia nangis itu karena menyesal. Salah kayaknya metode pendidikanku kepada anakku ini ya Allah. Mungkin saya terlalu menyayangi Yusuf. Makanya menangis Nabi Ya'qub alaihissalam sampai putih bola matanya. Setelah menangis, apakah Nabi Ya'qub menyerah? Putus asa? Nggak bisa move on? Nabi Ya'qub alaihissalam awalnya menangis sampai buta matanya, sedih kehilangan Nabi Yusuf, sedih dikhianati anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dalam keadaan sedihnya dia berkata begini, hei, engkau pergi cari adikmu. Engkau pergi cari adikmu. Padahal sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi tetap disuruh mencari anaknya. Lalu dikatakan begini, fala tayasu mir rauhillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Maka pertanyaannya, orang kehilangan boleh menangis? Boleh. Sampai buta mata menangis pun boleh. Yang dilarang apa? Putus asa. Yang dilarang apa? Putus asa. Kalau sudah putus asa, berarti dia meremehkan Allah, menghilangkan kekuatan Allah. Orang sabar nangis boleh, sedih boleh, sedih boleh. Kita lanjut sedikit kisah tadi itu. Nabi Muhammad sama siapa pamannya tadi? Abu Lahab. Itu Abu Lahab sama Nabi Muhammad itu tetangga, satu dinding. Tahu nggak, Abu Lahab sama Nabi Muhammad SAW itu satu dinding rumahnya. Ya, orang Arab begitu. Dan nggak punya teras. Teras itu teras bersama. Jadi keluar langsung ketemu, keluar langsung bertemu. Suatu ketika meninggal anaknya Nabi SAW. Siapa anaknya Nabi meninggal? Ibrahim. Anak laki-lakinya yang disayanginya itu meninggal. Lalu terdengar. Otomatis kalau satu dinding pasti kalau Nabi nangis terdengar. Nangislah Nabi. Terdengar sama Abu Lahab. Langsung berteriak Abu Lahab dari sebelah rumahnya mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Oh, putus keturunannya Muhammad. Tidak ada lagi keturunannya Muhammad. Dia keliling-keliling keluar rumah. Sedih sekali baginda Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Menangis. Sedih sekali Nabi SAW. Langsung turun satu surah. Langsung Nabi angkat kepalanya, tersenyum. Dia panggil sahabatnya, saya dapat nikmat hari ini. Surah apakah itu? Surah apakah itu? Surah favoritnya Kak Kori kalau lagi sholat. Inna a'tainakal kautsar. Surah jadi imam. Jangan diremehkan itu Al-Kautsar. Itu turun itu melalui tangisannya Nabi. Harus meninggal dulu anaknya.
nangis dulu Nabi, diejek dulu sama Abu Lahab, baru turun itu inna a'tainakal kautsar. Itu 3 ayat tapi itu emosionalnya dapat sekali tuh kalau kita dapat musibah. Apa kata Nabi? Dari Nabi nangis, dari Nabi kecewa, dari Nabi sedih, diremehkan sama paman sendiri, Nabi langsung mengangkat kepalanya lalu panggil sahabatnya, wahai sahabatku, ada firman turun. Nabi itu jarang begitu. Nabi itu kalau ada firman turun langsung dibacakan. Kalau ini ada pengumuman dulu, sahabatku dengarkan, ada firman turun kepadaku. Saking senangnya baginda Nabi SAW. Mana firmannya? Inna a'tainakal kautsar. Ini mungkin obat move on, ya. Obat menghilang dari kesedihan. Sedikit ini, satu surah ini. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Waktu Nabi nangis sedih kehilangan anak, Allah kasih obat. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Nikmat yang banyak. Masya Allah. Al-kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Atau ada mufassir yang mengatakan sungai Al-Kautsar nanti di surga kan ada namanya telaga Al-Kautsar. Semua akan minum itu dan kembali muda lagi. Umur 33 tahun masuk ke dalam surga Al-Kautsar. Nah, Imam Ibnu Katsir itu termasuk tafsir yang singkat, tapi ketika membahas Al-Kautsar itu sampai 7 jilid. Tafsirnya itu singkat, tapi ketika membahas kata Al-Kautsar saja itu sampai sepanjang itu. Sedangkan ayat lain tidak pernah sepanjang itu. Itu cuma inna a'tainakal kautsar. Karena kautsar itu berasal dari kata salah satunya katsir. Kalau dengar kata katsir, katsir itu banyak. Ya. Syukran katsira. Syukran katsir. Ya, syukran katsir. Terima kasih banyak. Ya. Dari kata katsir berubah kautsar. Ya. Fau'al, dari kata fa'il menjadi fau'al. Katsir, kautsar. Tapi jarang dipakai dalam bahasa Arab, jarang dipakai dalam Al-Quran pun. Cuma ada di situ, kautsar. Ini maksudnya nikmat yang banyak, yang unlimited. Nikmat yang banyak, yang unlimited. Jadi tips pertama kalau lagi kena musibah, lagi sedih, apa? Ingatlah nikmat Allah yang jauh lebih banyak dibandingkan kesedihanmu. Oh Nabi, kata Allah, memang ku cabut nyawanya anak kesayanganmu Ibrahim, tapi ingatlah nikmatku yang sudah banyak yang kuberikan dan yang akan aku berikan. Kautsar. Begitu cara orang kehilangan, kalau dalam keadaan sedih, maka dia ingat-ingat yang nikmat-nikmatnya. Allah ambil 1, Allah ganti 1000. Allah uji dengan sakit kakinya, tapi Allah masih kasih kaki kanan, tangan kanan, tangan kiri. Berarti masih lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Itu gitu. Ya, Masya Allah. Inna a'tainakal kautsar. Setelah itu bagaimana caranya kalau masih sedih? Fasalli li rabbik. Ya, apa artinya? Salatlah. Mintalah sama Allah. Salli. Salat. Fasalli li rabbika. Apa lagi? Wanhar, dan berkorbanlah. Nahar. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu bahasanya bukan nahar, tapi dhibah. Ada 2 bahasa Arab dengan penyembelihan, nahar dan dhibah. Dhibah itu kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Dhibah, azbahuka fanzur madza tara. Oh Ismail, aku lihat dalam mimpiku aku sembelih kau. Bahasa Arabnya dhibah. Kalau dhibah itu menyembelih dari depan. Menyembelih dari depan. Tapi kalau nahar itu menyembelih dari belakang. Yang mana kira-kira yang lebih keras? Depan atau belakang? Belakang, pancung. Iya kan? Kalau nahar itu pancung. Maka kata Al-Quran, kalau kau mau sembuh dari kesedihanmu, ingat nikmat Allah yang banyak, fasalli, salatmu perbaiki lagi, kemudian wanhar, pengorbananmu makin besar. Kasih pengorbanan yang lebih besar lagi. Misalnya ketika kau lagi senang dulu, kau rajin salat tahajud, pas kau lagi sedih, tambahi tahajudmu. Misalnya dahulu engkau mungkin sedekahnya 1.000 rupiah waktu lagi senang, pas kau susah tambah itu. Wanhar, tambahkan
pengorbananmu. Masya Allah. Lalu Allah tutup Al-Kautsar dengan mengatakan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Hafal Quran semua. Saya sambung ayatnya. Saya sambung ayatnya. Apa artinya inna syani'aka huwal abtar? Sesungguhnya orang-orang yang benci kamu ialah yang terputus. Begini bahasa simpelnya. Pokoknya yang benci sama kau jadi urusanku, kata Allah gitu. Udahlah Abu Lahab, setiap hari aja kau urusanku itu Muhammad. Oh pokoknya Abu Jahal itu yang sering kau zalimi kau Muhammad. Pokoknya abtar. Bukan kau yang kan tadi dikatain Nabi Bataro Muhammad, putuslah keturunannya Muhammad, putuslah. Tapi kata Allah bukan kau yang terputus, mereka yang terputus. Abtar. Makanya disebut tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah Abi Lahab, istrinya dan keturunannya dan hartanya. Maka justru dia yang abtar, bukan yang Muhammad. Tapi bahasa simpelnya, sungguh orang yang zalim sama kau, sungguh orang yang menyakitimu, itu biar jadi urusanku, biar aku yang balas mereka. Nah jadi kalau kita lagi sedih dizalimi orang, lagi kena musibah apa, kita renungkan ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pertama, ingat nikmatnya Allah yang lebih banyak daripada ujiannya. Yang kedua, perbaiki ibadah kita. Yang ketiga, pengorbanan kita lebih ditingkatkan lagi. Urusan yang lain biar menjadi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang kena musibah tadi bilang apa? Inna lillah, semuanya miliknya Allah. Jadi kalau Allah sudah mau ambil. Wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Coba lihat. Inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali. Pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya ini. Namanya kalimat istirja. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, itu namanya istighfar. Kalau innalillahi namanya istirja. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua kembali kepada Allah. Bagaimana cara ambil hikmah dari kalimat ini? Ambil hikmahnya begini. Kalau nyawaku saja tidak permanen, apalagi ujianku. Kalau diriku saja tidak permanen, apalagi ujianku. Tanganku saja tidak permanen, nyawaku saja tidak permanen, apalagi cuma ini ujianku. Ya, apalagi cuma kesedihan ini. Jadi tidak akan pernah ada ujian yang permanen, karena diri kita aja enggak permanen. Kalau diri kita aja enggak permanen, apalagi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin opa masih sedih, ya, tapi kesedihan itu pasti hilang, karena diri kita pasti hilang. Mungkin kita merasakan susah, tapi pasti susah itu akan hilang. Kenapa? Dia tidak permanen, karena kita pun tidak permanen. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Kalau sudah sadar begini, apa hadiahnya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keselamatan, mendapatkan salawat, mendapatkan rahmah. Ya, tahu nggak sih kita tuh dapat salawat juga loh, bukan hanya Nabi SAW yang dapat salawat. Ya, kan waktu Nabi Isra wal Mi'raj itu kan sahut-sahutan. Kata Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung dibalas sama Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah dan berkahnya Allah kepadamu. Nabi jawab lagi. Bagaimana jawabannya Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kata Nabi, jangan cuma saya doang ya Allah. Assalamu alaina, untuk kami juga. Siapa itu? Ibadillahi sholihin, semua hambamu yang soleh. Kasih juga ya Allah. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Itu tahiyat itu. Tahiyat itu bukan sembarangan. Padahal rukunnya cuma apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu cuma itu rukunnya. Tapi kenapa kita baca dari at-tahiyyatu? Karena itu adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj.
Ketika diberi salam kepada Nabi, kata Nabi, jangan cuma saya doang, kasih juga umatku ya Allah. Saking cintanya baginda Nabi SAW. Kata Nabi Musa, ya Allah, siapa umat paling mulia? Paling mulia umatnya Muhammad. Siapa itu umatnya Muhammad? Mereka itulah orang-orang yang ketika mereka bertaubat pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Musa, boleh nggak saya jadi nabi terakhir? Kata Allah, nggak bisa. Kalau kata Nabi Musa, boleh nggak kalau saya jadi umatnya aja gitu? Nggak apa-apa, saya nggak jadi nabi, tapi saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Saking bahagianya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih solawat. Salawatu min rabbihim wa rahmah. Bukan hanya itu, dikasih juga rahmah, kasih sayang sama Allah. Kalau mampu bersabar. Sabar tadi bukan hanya diam ya. Sabar itu adalah istiqamah. Sabar itu adalah introspeksi. Sabar itu sadar bahwa semua milik Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, dan begitu pula mereka diberikan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ada kan orang kalau lagi sedih kena musibah, tidak tahu ngapain, tidak dapat jalan keluarnya, susah dapat jalan keluarnya. Tapi orang yang bersabar, orang yang istirja, mengembalikan semua kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Alhamdulillah. Keluarga Padang masih ada di sana? Oh masih. Keluarga Muaro? Keluarga Muaro masih? Masih, Masya Allah. Ini ada 3 keluarga yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan. Keluarga Padang ini. Ini keluarga user. Keluarga apa? Mami yang lagi makan. Ayang. Error yang itu. Pokoknya seru. Ayang, Mami. Kata dia, siapa sih mungkin manggil itu? Kayak kenal aja kata dia. Perlu didatengin ya. Ya, Allahul hadi ila siratil mustaqim. Sebelum saya akhiri, kita bacakan dulu sedikit surah untuk almarhumah Haja Ernawati binti Buyut Sadam. Kita mulai dari surah Al-Ikhlas. Kita seakan-akan mengkhatamkan Al-Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح المرحوم حجة إرناواتي بنت بuyung gadang يا الله. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر أهواء بلادنا المسلمين. اللهم طهر بلادنا إندونيسيا. اللهم طهر في كل مكان يا الله. اللهم افتح لنا أبواب المسجد الحرام. اللهم افتح لنا أبواب المسجid النبوي ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu sekali untuk pengajian bersama, berkumpul dengan keluarga kami ya Allah. Ingin rasanya berjabat tangan, ingin rasanya berkumpul ya Allah. Ingin rasanya membagi kesedihan ini dengan mereka, ingin rasanya berbagi kebahagiaan dengan keluarga kami yang ada di Padang, di Jambi, dimanapun itu ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau uji kami dengan corona ini ya Allah. Angkatlah virus corona ini sehingga kami bisa kembali bersilaturahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang lagi sakit ya Allah sembuhkan, yang lagi susah ya Allah mudahkan, yang lagi sedih ya Allah senangkan, bahagiakan, tenangkan ya Allah. Mobil khusus untuk orang tua kami almarhum Hajjah Ernawati binti Buyung Gadang ya Allah, terangkan kuburnya, bebaskan daripada fitnah kubur, dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Begitu pula ya Allah keluarga kami ini ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang tidak lupa dengan orang tuanya ya Allah. Wawaffiqahum li ta'atika warzuqna birrahum, jadikan keturunan kami orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute tuh biar bisa ngobrol-ngobrol tuh, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim.